dari hasil pemeriksaan memang ini ada gangguan pendengaran Ade. Ini ada di 80-90 desibel. Kalau misalnya untuk rujukan sendiri itu teh harus menggunakan implan koklear. Yang pertama untuk gangguan pendengaran itu solusinya ada dua, Bu. Yang pertama itu koklear implan yang ditanam operasi, itu seumur hidup. Oh, seumur hidup. Betul. Itu yang kedua itu alat bantu dengar yang ditempel gitu, Bu ya. Oh iya, kalau Betul. pernah Untuk dengar. gangguan pendengaran sendiri itu untuk solusi yang ideal di kita itu cochlear implant. Kenapa? Karena memang jadi kalau misalnya ada dengar itu langsung direct ke si pendengarannya gitu. Kalau alat bantu dengar kan itu melalui proses, Bu ya. Jadi memang seperti telinga normal aja, suara ditangkap dalam telinga terus dikerasin gitu-gitu. Nah, memang itu kalau misalnya ibu memang mau cochlear implant itu pasti ada tahapan-tahapannya, tidak bisa langsung. Itu ada seperti pemeriksaan MRI, CT scan, kondisi adik dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk harganya sendiri itu cochlear implant mulai dari 190 juta sampai 300 juta per satu telinga. Itu untuk alatnya saja, belum termasuk operasi. Oh gitu. Betul. Nah, untuk alat bantu dengar sendiri, kita mulai harganya itu dari yang ada mulai dari 5.900.000 sampai di 28 juta per satu telinga. Kita untuk mereknya Opticon, produk dari Denmark. Dan nanti setelah pakai alat bantu dengar pun ada itu harus di terapi di sini. Di sini juga. Betul, di sini. Jadi setelah pemakaian alat bantu dengar progresnya seperti apa? Apakah memang ada perkembangan atau seperti apa? Nanti kan ada observasi dengan terapi di sini. Jadi dia terapi ngomong itu bisa di terapi mendengar dan terapi berbicara juga. Gitu. Mahal juga ya ini. Minimal di 5,9 per satu telinga. Dan untuk alat bantu dengar sendiri itu harus mulai proses pencetakan telinga. Jadi supaya biar pas ke telinga adiknya. Dan itu untuk proses pengorderan sekitar 10 harian dan dikenakan uang muka sekitar 500.000. Itu cuma satu telinga segini? Per satu telinga, betul. Untuk alat yang di 5.900.000 itu kita stoknya lagi kosong. Kalau misalnya untuk alat yang ready, ada yang di standar yang minimal dari 8.500.000 per satu telinga. Ini yang 3.800.000 apa? Itu untuk kategorinya dia yang masih sedang, Bu. Kalau untuk melihat dari hasil AD itu 80-90 desibel, itu yang super power. Gitu. Jadi ini ya itunya ya. Betul. Dari penentuan alat itu ditentukan dari hasil pemeriksaannya juga, Bu. Berarti yang mana yang ready? Ready itu yang di standar di 8.500.000. Gede banget ya. Yang ini nggak ada yang basic. Basic kita lagi kosong, Bu, yang di 5,9. Bisa order, cuma emang belum tahu gitu untuk alatnya ready-nya kapan. Gede banget ya. Itu bisa nggak dibantu BPJS berapa persen gitu? BPJS, Ibu rumah sakit daerahnya di mana, Bu? Aku sih Karawang, cuman dari Karawang kan dirujuk ke Sadikin. Nah, sebetulnya untuk BPJS sendiri itu di cover 1 juta dan sisanya tetap sama pasien ditanggung. Iya kan, lumayan 1 juta. Betul. Terus memang ada beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan alat bantu dengar, BPJS dengan alat bantu dengar. Cuma memang Ibu kalau misalnya daerah Karawang itu harus ditanyakan dulu apakah bisa atau tidaknya. Ini Akasum ini nggak ada di Karawang? Karawang kita belum, Bu. Paling ke langsung Bekasi, Jakarta. Lebih dekat mana itu dari Karawang? Bekasi, Bu. Bekasi ya? Bekasi. Maksudnya kan ini kan jauh kalau harus terapi juga ya. Bekasi jauh kita ada juga. Sini. Iya ya. Terapi di sana bisa. Lebih dekat ke Bekasi kan daripada ke sini ya? Iya. Ya, ke sini kejauhan, nanti terapinya udah berat di ongkos juga. Boleh. Nanti saya kasih untuk alamatnya, Bu ya. Itu. Iya, soalnya kemarin kan habis Ibu Bella disuruh susternya malah ke sini. Soalnya memang untuk rujukan terdekat memang ke sini sih, Bu. Gitu. Berarti ini kalau udah segini udah berat banget ya? Kategorinya berat. Gitu. Jadi memang yang penting Ibu sudah tahu informasinya ke depannya harus seperti apa. Gitu. Jadi untuk penanganannya ke sana
baik gitu untuk adik gitu. Apalagi Kalau adik kan misalkan masih dia punya uang nih, kalau kayak ini sih umur hidup dia jadi bisa dengar gitu. Nah, untuk cochlear implant sendiri itu pasti dengar Bu ya, cuma memang yang tadi setelah mau pasang alat bantu dengar, mau cochlear implant tetap harus dibarengi dengan terapi. Begitu. Jadi untuk terapi itu fungsinya untuk mengenalkan suara-suara ke adik. Misalnya suara suara kayak gitu, terus misalnya kayak manggil mama atau ibu. Inilah pemahaman kata-katanya. Oh, jadi dia nggak bisa belajar sendiri kan soalnya masih bayi. Betul. Jadi emang harus ada pendampingan dari terapinya. Ada gitu. terapinya juga ya. Nanti kalaupun misalnya memang ibu tertarik dan mau menggunakan implan koklear, itu nanti dikasih loaner atau alat pinjaman selama 3 bulan. Jadi ibu tidak usah beli alat bantu dengar. Jadi dikasih pinjaman untuk sebelum operasi. Sebelum operasi. Jadi progresnya seperti apa nih? Pemakaian alat bantu dengar 3 bulan gitu. Kalau misalnya tidak ada progres memang cochlear implant gitu Bu. Iya, nanti ini beli taunya nggak bisa nggak sih? Kalau ada risikonya nggak sih? Misalkan kita udah beli nih 8 juta kan uang gede ya. Betul. Tahu-taunya nggak bisa dengar gitu kumaha tuh. Iya, itu harus observasi untuk pengenalan dulu Bu. Kalau misalnya ternyata ibu memilihnya alat bantu dengar nih, pasti kan ada pertama kali pakai alat bantu dengar. Bergantung, ada yang memang dia kayak dipanggil ada respon, cuma memang dari pemahaman kata-kata itu lebih sulit biasanya. Gitu. Yang penting memang rajin terapi, terus memang pelatihan dari rumah sama orang tua, sama ibu juga ke anak seperti apa. Berarti kalau kayak gini sekali doang seumur hidup ya, bukan kayak kalau ini ganti-ganti nggak sih? Nah, untuk ini memang seumur hidup dioperasi, dan ini juga memang itu untuk alat bantu dengar ada masanya, biasanya 4-5 tahunan. Soalnya kan alat elektronik Bu ya, dipakai terus kena keringat biasanya. Anak-anak apalagi ya, keringat biasanya lebih cepat ini ke mesinnya. Ya sekitar 4-5 tahunan. Oh, masih jangka lama lah ya. 4 tahunan atau 5 tahun kesana biasanya udah kayak rusak atau apa, harus ganti baru gitu. Iya. Soalnya kalau masih bayi gitu kan masih 14 bulan. Kan kalau dengar dia belum tahu ngejelasin kedengeran nggak sih? Betul. Gitu. Nggak tahu Bu ya, maksudnya responnya pakai alat bantu dengar kan. Kalau misalnya dewasa kan kita bisa ini nanya ya, misalnya suaranya besar atau kecil. Kalau anak kan ya langsung dipakai gitu alatnya. Iya. Aku minta yang di ini aja lah. Boleh. Soalnya kan harus terapi juga ya nanti. Kejauhan kesini. Iya. Ada lagi atau cukup Bu? Udah cukup. Paling nanti ngumpulin uang dulu buat Cloquea. Boleh, silakan. Itu memang berapa tadi? 300 jutaan itu. 190 sampai 300 juta per telinga, belum termasuk operasi. Jadi kalau misalnya ibu nanti mau ngambil yang 190 itu kan baru alatnya. Oh, alatnya doang kita beli. Iya Bu. Alatnya buat ini bedah kupingnya. Iya. Gitu. Itu minimal ada 190 juta. Yang ditanggung BPJS itu operasi biasanya, hanya operasi aja. Jasa dokternya. Alatnya itu beli pribadi. Kira-kira 300-an lah ya. 300 jutaan, betul. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nanti kalau misalnya ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau apa, bisa nanti ke Bekasi langsung. Iya, langsung ke Bekasi. Boleh, atau misalnya nanti ada nomor WA di sini ada, nanti bisa ditanya-tanya. Nanti di depan Bu ya. Atau saya tulis aja. Tulis aja Bu. Di sini aja. Boleh. Glukosan CT scan Bu ya, tol Bekasi Barat sih. Berarti dekat Cikarang itu ya? Ada tol Bekasi Barat yang seberang jalan. Udah lebih dekat lah daripada sini. Ini untuk nomor telepon Bekasi, Kasum Bekasi, yang ini nomor admin pusat Jakarta. Jadi ini khusus WA aja. Oh, ini tuh kan Bandung, Jakarta ya. Ini kita pusat-pusatnya. Medan, Padang, Batam, Balikpapan. 5